Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Selviani, NIM 19042331 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja di sektor publik, yaitu untuk memenuhi mata kuliah MSDM sektor publik. Yang pertama itu tentang motivasi kerja. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi adalah suatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu seperti pilihan untuk bekerja di perusahaan swasta atau di sektor publik. Motivasi kerja sangat penting dan dibutuhkan oleh perusahaan karena dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai yang telah ditentukan, sehingga akan berdampak terhadap kepuasan kerja bagi pegawai. Setiap karyawan pasti pernah mengalami kepenatan dan kejenuhan dalam menghadapi rutinitas sehari-hari. Semakin banyak tugas dan tanggung jawab yang diberikan, deadline yang menumpuk, target yang harus dicapai seringkali menjadi beban bagi karyawan dalam bekerja. Pemberian motivasi yang tepat akan menimbulkan semangat, kemauan, dan keikhlasan untuk bekerja dalam diri seorang karyawan. Semakin meningkatnya semangat dan kemauan untuk bekerja dan ikhlas akan membuat pekerjaan lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Berikut ini adalah pengertian motivasi kerja menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Panji Anuraga. Menurutnya, motivasi kerja adalah kemauan kerja yang timbul karena adanya dorongan dari dalam diri karyawan sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi. Pengaruh lingkungan fisik dan sosial di mana kekuatannya tergantung daripada proses pengintegrasian tersebut. Yang kedua yaitu menurut Ernest J. Ensor, motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh dalam membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Dari kedua pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang, baik berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang, sehingga seseorang tersebut akan memiliki semangat, keinginan dan kemauan yang tinggi serta akan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi keberhasilan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi menurut Hasibuan adalah istilah luas berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial atau reward yang diterima oleh orang-orang yang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Dan menurut Bangun menyatakan bahwa kompensasi terdiri dari kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial adalah kompensasi yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Sedangkan kompensasi non-finansial adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan selain bentuk uang, barang, ataupun jasa. Tujuan kompensasi. Menurut Notat Mojo dalam Sutrisno, ada beberapa tujuan dari kompensasi, yaitu menghargai prestasi kerja, menjamin keadilan, mempertahankan karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan. Indikator kompensasi. Simomora menjelaskan indikator-indikator kompensasi, di antaranya yaitu pertama, kompensasi finansial. Kompensasi finansial terbagi atas 3, yaitu gaji. Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kedua, insentif. Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Yang ketiga, fasilitas. Contoh-contoh fasilitas adalah kenikmatan atau fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, atau akses pesawat perusahaan yang diperoleh karyawan. Fasilitas dapat mewakili jumlah substansial dari kompensasi terutama bagi eksekutif yang dibayar mahal. Yang kedua yaitu kompensasi non-finansial. Indikator pengukuran variabel kompensasi non-finansial dalam penelitian ini yaitu pada pengembangan diri, kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan karyawan dalam rangka peningkatan keterampilan karyawan. Yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan di mana karyawan melakukan pekerjaan sehari-hari, lingkungan kerja yang kondusif, memberikan rasa aman dan nyaman yang memungkinkan para karyawan untuk dapat bekerja secara optimal. Pengawasan. Menurut Siagian, berpendapat bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
Sedangkan menurut Sutikno, pengawasan kerja merupakan suatu proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengumpulkan data dalam usaha mengetahui ketercapaian tujuan dan kesulitan apa yang ditemui dalam pelaksanaan itu. Syarat pengawasan. Menurut Stoner dalam Hasibuan, mengemukakan bahwa pengawasan yang efektif itu haruslah memenuhi persyaratan, yaitu ketepatan, sesuai waktu, objektif dan komprehensif, fokus pada titik pengawasan strategis, dan realistis secara ekonomis. Kepengawasan. Menurut Hasibuan menyatakan bahwa pengawasan atau pengendalian karyawan meliputi tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran atau asistensi adalah suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh pegawai untuk membuktikan dirinya hadir atau tidak dalam bekerja di suatu instansi. Yang kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan, perusahaan, dan norma-norma sosial yang berlaku. Selanjutnya, perilaku. Perilaku merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu dalam sebuah aktivitas. Selanjutnya, kerjasama. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dan terus, pelaksanaan pekerjaan dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Menurut Hasibuan, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Teori kepuasan kerja. Menurut A. Prabu, berpendapat bahwa ada 4 teori kepuasan kerja, yaitu yang pertama teori keseimbangan. Teori ini dikemukakan oleh Wexley dan Yuki, mengatakan bahwa semua nilai yang diterima pegawai yang dapat menunjang pelaksanaan kerja, misalnya pendidikan, pengalaman, skill, usaha, peralatan pribadi, dan jam kerja. Yang kedua yaitu teori perbedaan. Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter yang berpendapat bahwa mengukur kepuasan dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan pegawai. Sedangkan Locke mengemukakan bahwa kepuasan kerja pegawai tergantung pada perbedaan antara apa yang didapat dan apa yang diharapkan oleh pegawai. Yang ketiga, teori pemenuhan kebutuhan. Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila ia mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Makin besar kebutuhan pegawai terpenuhi, makin puas pula pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, pegawai akan merasa tidak puas. Dan yang terakhir, teori pandangan kelompok. Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bergantung pada terpenuhi atau tidak kebutuhan saja, tetapi sangat bergantung pada pandangan dan pendapat kelompok oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok acuan. Kelompok acuan tersebut dijadikan tolak ukur untuk menilai dirinya maupun lingkungannya, jadi pegawai akan lebih merasa puas apabila hasil kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan oleh kelompok acuan. Faktor kepuasan kerja. Menurut Rifai dan Ella Jaufani, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri karyawan dan dibawa oleh setiap karyawan sejak mulai bekerja di tempat pekerjaannya. Dan faktor ekstrinsik menyangkut hal-hal yang berasal dari luar diri karyawan, antara lain kondisi fisik lingkungan kerja, interaksinya dengan karyawan lain, sistem penggajian, dan sebagainya. Dimensi kepuasan kerja. Menurut Hans dikutip Suwanto, menguraikan 5 dimensi kepuasan kerja. Antara lain yang pertama yaitu pekerjaan itu sendiri atau work itself. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja. Yang kedua, atasan, supervisor. Atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan yang bawahannya. Bagi bawahan, atasan bisa dianggap sebagai figur ayah atau ibu atau teman sekaligus atasannya. Terus rekan kerja, workers.
Faktor ini membahas tentang hubungan antara pegawai dengan atasannya dan pegawai lain, baik asrama maupun berbeda jenis pekerjaan. Yang keempat, promosi, promotion. Promosi ini merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. Terus yang terakhir itu gaji atau upah, P. Baiklah, itulah materi motivasi kerja di sektor publik yang dapat saya sampaikan. Dan saya harap teman-teman bisa memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.